Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari Selasa ini kita masih melakukan BDR, yaitu belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk hari ini, kita memasuki tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Pelajaran yang pertama adalah Bahasa Indonesia dengan materi teks petunjuk. Pelajaran kedua, IPA dengan materi perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang ketiga, IPS. Materinya pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Kita mulai dengan pembelajaran pertama Bahasa Indonesia, subtema 2, sumber energi. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita membeli barang, biasanya disertai dengan teks petunjuk pemakaian barang tersebut. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks petunjuk? Teks petunjuk artinya adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Dan untuk tujuan dari teks petunjuk adalah untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Anak-anak, berikut ini adalah sebuah contoh teks petunjuk, yaitu cara membuat kipas dari kertas. Ada 7 langkah yang harus kalian ikuti dengan baik agar bisa membuat kipas dari kertas. Kalian simak baik-baik ya. Kita lanjutkan dengan pembelajaran kedua, IPA. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke bentuk lainnya. Perubahan energi tersebut sangat bermanfaat bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peralatan yang memanfaatkan perubahan energi. Berikut ini adalah contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh yang pertama adalah kipas angin. Contoh yang kedua, blender. Contoh yang ketiga, mixer. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh 1, rice cooker atau penanak nasi. Contoh kedua, setrika. Contoh ketiga, kompor listrik. Ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh 1 adalah speaker. Contoh 2, sirine ambulans. Contoh 3 adalah radio. Yang keempat adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh yang pertama, lampu. Contoh yang kedua adalah televisi. 5. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contoh yang pertama adalah kincir angin. Yang kedua adalah dinamo sepeda. Nomor 6, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya adalah kereta api uap.
Terakhir, nomor 7, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contoh pertama adalah aki. Contoh yang kedua, batu, baterai. Baiklah anak-anak kelas fakta, kita lanjutkan dengan pembelajaran terakhir di hari ini yaitu IPS. Hewan dan tumbuhan sangat berpengaruh bagi manusia. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Dalam pemanfaatannya, manusia tidak boleh berlebihan serta harus menjaga kelestariannya. Anak-anak kelas fakta, berikut beberapa pemanfaatan hewan dan tumbuhan bagi manusia. 1. Pemanfaatan tumbuhan bagi manusia. Pemanfaatannya ada beberapa macam contohnya. Yang pertama, sebagai pembersih udara dan penyejuk lingkungan. Yang kedua, sebagai sumber pangan. Contohnya ada padi, jagung, ketela, dan sagu. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Contohnya misalkan kayu jati, mahoni, akasia, dan sengon. Lalu yang keempat atau D sebagai bahan sandang. Contohnya adalah tanaman kapas, rambi, dan pisang abaka. Selain itu, tanaman juga berguna sebagai obat-obatan. Contohnya jahe. Jahe manfaatnya banyak sekali anak-anak, yaitu untuk mengatasi batuk, masuk angin, sakit kepala, sakit pinggang, dan pegal-pegal. Selain itu ada kunyit. Kalau kunyit manfaatnya untuk memperlancar peredaran darah manusia, berkhasiat untuk mendinginkan badan, lalu untuk membersihkan lambung, merangsang melepas kelebihan gas di usus, ada juga sebagai menghentikan peredaran darah atau menghentikan pendarahan, dan untuk mencegah penggumpalan darah. Ada yang namanya temulawak. Temulawak banyak sekali manfaatnya anak-anak, sebagai mengatasi sembelit, mengobati penyakit ginjal, mengatasi masuk angin, dan mengatasi sakit kepala. Selain itu, tumbuhan juga menambah nilai estetika. Contoh tanamannya adalah mawar, anggrek, melati, matahari. Yang kedua, pemanfaatan hewan bagi manusia. Yang A sebagai bahan sandang. 1. Bahan pakaian sutra berasal dari ulat sutra. 2. Pakaian dari bahan wol berasal dari bulu biri-biri. 3. Bulu alpaka dipakai untuk membuat pakaian. 4. Kulit hewan seperti kulit sapi, kulit kerbau, kulit kambing dijadikan bahan baku untuk membuat jaket. B. Sebagai sumber pangan. Contoh hewannya adalah sapi. Sapi kita bisa ambil atau kita bisa manfaatkan dagingnya untuk dimakan, susunya untuk diminum, dan kulitnya bisa digunakan untuk membuat jaket atau kerupuk kulit. Selain sapi, salah satu manfaat hewan bagi manusia sebagai sumber pangan adalah ayam. Ayam kita bisa manfaatkan dagingnya untuk dimakan, telur juga bisa kita untuk makan. Pemanfaatan hewan bagi manusia berikutnya sebagai bahan obat. 1 adalah ular. Bisa beberapa ular tertentu dapat dimanfaatkan untuk bahan pengobatan. Yang kedua ada cacing. Cacing dapat dimanfaatkan untuk obat penyakit tipus. Yang ketiga ada minyak ikan. Dapat dimanfaatkan untuk tambahan nutrisi perkembangan anak. Yang keempat, ekstrak siput laut dapat dimanfaatkan untuk mengobati diabetes. Yang kelima ada minyak ikan hiu dapat mengobati kanker. Pemanfaatan berikutnya yaitu dimanfaatkan tenaganya.
Misalnya sapi dan kerbau untuk di daerah pedesaan dimanfaatkan untuk menarik gerobak dan membajak sawah. Pemanfaatan yang terakhir yaitu sebagai bahan kerajinan. Ada 3. Yang satu, kerajinan wayang dibuat dari kulit sapi, kulit kerbau, atau kulit kambing. Kedua, beberapa tas dan ikat pinggang terbuat dari kulit ular dan kulit buaya. Ketiga, cangkang hewan laut dapat digunakan untuk membuat hiasan. Anak-anak kelas 4A selesai sudah untuk materi yang Ibu sampaikan hari ini. Apabila kalian kurang jelas, dapat mengulang video yang Ibu berikan. Kita lanjutkan yuk dengan tugas tema. Tugas tema yang pertama adalah bahasa Indonesia. Langkah pertama, kalian siapkan kertas HVS polos atau buku gambar dan alat tulis kalian. Setelah itu, kalian gambarkan kipas angin, setrika, dan telepon. Setelah kalian gambar, kalian buatlah teks petunjuk untuk menggunakan benda-benda tersebut. Kalian buat yang rapi dan jelas ya. Tugas berikutnya, IPA. Kalian membuat tabel, lalu diisi titik-titiknya dengan jawaban yang tepat. Nomor 1 sudah Ibu berikan sebagai contohnya. Tugas terakhir ada IPS. Ayo jawablah soal berikut dengan tepat. Kalian menjawab 5 soal yang Ibu berikan dengan jawaban yang tepat. Untuk mencari jawaban, kalian bisa mengulang video yang Ibu berikan atau dapat mencarinya di buku pena. Baiklah anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Kalian harus tetap semangat walaupun pembelajaran dari rumah. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.